Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Begini loh caranya undang uang. Ada cara yang memang sebenarnya setiap orang memilikinya dan semua orang bisa menjalankannya. Yaitu apa? Ya tunggu aja nanti akan saya sampaikan. Karena kita akan diskusi sama-sama ya di sini ya. Bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama diskusi. Saya memberikan sebuah wawasan yang biar teman-teman ini bisa update ilmu, update pengetahuannya, update ya segala hal yang itu saya fokuskan untuk membahas law of attraction soal keuangan. Jadi biar teman-teman juga bisa memiliki pandangan yang lebih luas lagi. Jadi misalkan nih teman-teman tadinya fokus pada law of attraction yang itu secara universal atau hanya untuk segala hal yang dibahas oleh konten kreator lain atau mentor-mentor lain yang itu lebih universal ya, semua hal dibahas, bukan sesuatu yang salah, tapi saya membahasnya spesifik untuk masalah keuangan. Jadi menanamkan mental kita ini adalah mental orang yang memiliki banyak sekali peluang, terus kita memiliki banyak kesempatan-kesempatan yang itu akhirnya mendatangkan uang, dan kita membahas bareng gimana sih caranya mengundang uang, bagaimana caranya biar kita menjadi orang yang berkelimpahan dan kita selalu mendapatkan kemudahan saat kita membutuhkan sesuatu, tentu saja uang ya. Nah, kita langsung mulai di poin pertama, mindset tentang uang. Ya, bagaimana sih mindset kita tentang uang? Terus bagaimana sih kita ini menilai bahwa uang itu apa? Terus bagaimana mental kita soal uang? Apakah kita orang yang akan berhenti berusaha ketika kita sudah merasa ini bukan jalanku dan ini bukan peluangku? Jadi aku nggak cocok di sini dan aku memutuskan berhenti. Nah, ketika kita berhenti itu antara keberhasilan dan kegagalan jaraknya itu minim, hanya beberapa senti. Sayang banget kan. Jadi mindset kita harus tanamkan. Kalau ada sesuatu yang memang menjadi ya mungkin hambatan kita atau itu tantangan kita, maka kita harus segera menyelesaikannya. Lakukan dulu perbaikan, apa aja sih salahnya dan apa aja yang harus kita lakukan biar kita bisa menjadi orang yang gak pernah menyerah dan kita akan selalu berusaha untuk mewujudkan itu semua. Di situ kita bisa melakukan nih renungan dulu mungkin. Oh kok begini? Oh apa sih salahku? Nah biasanya kalau teman-teman pernah mempelajari yang namanya inner parts ya, yang diskusi dengan diri sendiri atau apapun lah sebutan dari mentor-mentor lain juga. Kalau teman-teman bisa melakukan seperti itu, saya pernah membuat videonya tentang self talk juga. Jadi kita diskusi dengan diri kita. Dari situ kita akan tahu nih salahnya di mana. Pasti akan ada bagian diri kita karena dirinya ini paling mengerti kita dan dirinya selalu ada, dirinya bersama kita. Nah, dia selalu akan bilang, salah lu di sini, maka lu mesti perbaikin. Lu mesti jalankan lagi biar menjadi sesuatu yang itu membawa perubahan. Saat kita nggak membawa perubahan, kita akan berhenti di situ dan stop ya. Ibarat di lampu merah udah stop. Begitu mau jalan, palang kereta ketutup. Mau kemana lagi? Gak bisa apa-apa. Mau mundur gak bisa, maju gak bisa. Diam di tempat. Begitu juga saat kita mindsetnya itu mentok soal uang atau kita terbawa oleh omongan orang yang selalu berasumsi negatif soal uang. Dan kita secara gak sadar memasukkan informasi itu dan menganggapnya sesuatu yang benar. Meskipun kita merasa itu adalah sesuatu yang gak nyaman, tapi kita tetap di situ, ya sama aja. Kita memaksa informasi tersebut tuh masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan itu dinilai sesuatu yang memang sebuah permintaan. Jadi hati-hati ya, kita dalam pergaulan, mindset kita bagaimana, kita harus bisa memilah dan kita nantinya bisa memilih juga jalan apa yang harus kita lakukan. Dan kita lanjut di poin kedua, jaga pikiran dan impian. Saat kita memiliki impian nih, punya mungkin nilai aset sekian miliar, sekian triliun atau berapapun deh, terserah teman-teman ya, bebas, gak ada ketentuannya. Wih ketinggian, wih itu terlalu gak mungkin tuh buat lu. Nah saat ada kata seperti itu, abaikan aja, kita fokus aja di situ. Ada yang bilang kan, keberuntungan itu kita yang ciptakan, bukan kita menunggu keberuntungan. Saat kita udah menciptakan keberuntungan, kita mau menjaga yang namanya impian kita, ya itu akan menjadi sebuah realita. Karena apa?
kita menjaganya dan kita selalu membentengi dari hal-hal yang itu bersifat negatif yang bisa mematahkan atau menjatuhkan kita. Saat kita udah memiliki itu semua, ibarat kita memiliki perisainya, ya kita diserang dengan anak panah pun juga kita tangkis, gak mengenai kita, hanya di luarnya aja. Ibaratnya kita harus punya filter yang bisa menyaring, omongan orang ini ternyata hanya menjerumuskan aja karena apa? Dirinya hanya mengungkapkan apa yang dia derita loh ya. Beda halnya kalau orang yang berhasil, dirinya malah justru gak mungkin bilang ke kita, weh kamu gak mungkin lah bisa seperti itu, kamu itu gak boleh punya impian. Orang berhasil gak mungkin bilang seperti itu, karena apa? Dirinya pernah merasakan posisi seperti Anda, makanya dia bisa berhasil dan dirinya pasti akan memberikan masukan kepada Anda. Harus begini loh, harus terapkan ini loh, harus sabar loh, nikmati aja prosesnya, atau apapun yang itu menjadi sebuah dorongan bagi kita atau motivasi bagi kita, biar kita menjadi orang yang bermental tangguh, bukan mental kacangan yang tiap ada orang ngomong yang itu nggak sesuai dengan impian kita iyakan, iya deh, dan akhirnya apa? Begitu terlalu banyak mengiyakan, kita melupakan yang namanya impian, kita nggak pernah menjaganya. Apalagi saat kita udah diskusi soal uang, bukan sesuatu yang gak mungkin. Saat ini mungkin Anda hanya memiliki uang 10.000, tapi kedepannya Anda akan punya 10 miliar. Itu juga bukan sesuatu yang mustahil juga. Itu sesuatu yang memang bisa menjadi sebuah kenyataan selama kita mau mempertahankannya. Prinsip kita, impian kita, kalau kita jaga, semua akan terwujud. Semua akan menjadi sebuah kenyataan dan semua akan merubah hidup Anda. Orang yang tadinya bilang kepada Anda kalau itu adalah sebuah hayalan, halusinasi, atau bahkan lebih parah lagi disebutnya delusi, ya itu saat Anda udah berhasil, mereka nggak bisa apa-apa lagi. Lu kok bisa? Wah nggak mungkin, lu pasti ngelakuin ini nih, lu pasti melakukan sesuatu ritual yang itu harus mengorbankan sesuatu. Nah mungkin ada orang berpikirannya ya jauh ke situ karena apa? Otaknya nggak mampu dan dia hanya mempertahankan dirinya untuk dijadikan pembenaran-pembenaran karena dirinya nggak mau berubah dan mindsetnya nol ya tentang keuangan. Dan di poin ketiga adalah harus siap menerima. Siap menerima ini bagaimana? Ya siap menerima ini adalah bagaimana mental kita saat kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita. Jangan menjadi orang yang kagetan ya, dalam artian saat Anda udah menerima terus buru-buru membuangnya, sama halnya Anda menangkap sebuah peluang atau itu uang itu dengan wadah yang bolong, yang bocor. Jadi begitu Anda tangkap cuman dia lewat doang, terus bablas entah kemana, masuk ke kali atau masuk kemana yang itu tidak bertahan pada Anda. Kita harus siap menerima. Nah siap menerima ini dari segi mental kita. Bagaimana saat kita udah bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kita, rawatlah dengan baik dan jadikan itu sebuah ya mungkin penghargaan bagi diri Anda, buat diri Anda bangga, dalam artian bangga, jangan berlebihan juga. Terus ya kembangkan lagi dan buatlah hidup Anda jauh lebih indah ya. Abaikan kata orang yang itu menyesatkan Anda dan itu tidak membuat Anda bertumbuh. Dan satu hal yang gak boleh dilupakan dan gak boleh ditinggalkan adalah raih mimpimu. Salam harmonis.